Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama, mari kita aturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa ketemu lagi lewat YouTube ini. Udah lama sebulan lebih kalau kita vakum ya. Semoga kita bisa istiqomah lagi, bisa tegak lagi dakwah kita, bisa tegak lagi belajar kita ya untuk mempelajari ajaran Allah demi untuk tegaknya ajaran Allah. Mari kita teladani Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tegakkan sunnahnya. Semoga kita dapat syafaatnya dan tetap menjadi umatnya. Waqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Mari kita hadapkan ya, kita tegakkan pandangan hidup kita menurut dinul Islam yang hanif, itulah fitrah Allah yang sesuai dengan fitrah manusia. Tidak ada perubahan dalam fitrah Allah ini, yaitu tatanan hidup dinul Islam, dinul qayyim, dinul kholis, ya. Banyak lagi istilah yang ya, tatanan hidup yang Islam, tatanan hidup yang tangguh, tatanan hidup yang bersih dan sebagainya. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, tetapi sedikit saja orang yang mengetahui. Nah, ini mari kita hadapkan wajah kita ini kepada dinul Islam yang hanifah. Yang kedua, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan, kata Rasulullah, alal fitrah, di dalam keadaan fitrah, di dalam keadaan fitrah ya. Makanya kita dalam selesai Ramadan kita mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Kemudian kadang-kadang ditambah taqabbalallahu minna wa minkum minal aidina wal faizin, katanya. Semoga seluruh amal kita diterima dan amal Anda juga terima dan kita kembali ke fitrah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, apa makna kembali ke fitrah? Idil fitri, kembali ke fitrah. Kalau kita merujuk pada makna kata fitrah, ya, makna katanya, fitrah itu berasal dari kata fatoro. Artinya banyak sebenarnya. Yang pertama, arti fitrah itu adalah menciptakan. Yang pertama kali. Ya. Menciptakan yang pertama kali itu kalau dalam dunia filsafat disebut causa prima. Ya. Asal segala sesuatu. Ya. Asal segala sesuatu ya dari Allah gitu ya. Makanya disebut Fatoro. Allah lah yang menjadi Al-Fatir, menjadi pencipta yang pertama dari seluruh alam semesta itu. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, fitrah itu berarti esensi atau asli atau murni atau pembawaan.
Ya, esensi manusia itu bagaimana, keaslian manusia itu bagaimana, kemurnian manusia bagaimana, pembawaan manusia itu seperti apa, fitrahnya kayak apa manusia itu. Nah, itu yang makna yang kedua ya. Makna yang kedua. Makna yang ketiga, fitrah berarti makan atau berbuka. Biasanya ada doa itu ya. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftortu. Ya. Aku berpuasa karena Allah dan aku berbuka, bermakan aftortu karena Allah juga. Nah, makanya makna fitrah itu berarti makan atau berbuka. Ya. Makna yang ketiga, makna fitrah itu sunnah. Ya. Di sini ada sunnah Rasulullah dan sunnatullah. Ya. Jadi fitrah itu berarti nanti hukum-hukum alam itu fitrah. Fitrah Allah. Nanti ya, kalau sunnah Rasulullah berarti fitrahnya sebagai fitrah yang dibuat oleh Rasulullah. Dicontohkan oleh Rasulullah. Itu makna yang keempat. Makna yang kelima adalah dinul Islam. Nah, Islam itu sebagai fitrah bagi manusia. Ya, nanti kita bahas itu. Islam itu asli murni dari Allah yang diperuntukkan untuk manusia. Sedangkan agama yang lain itu tidak fitrah. Nah, gitu nanti. Makna yang keberapa ini saya pecah atau retak nanti ya. Jadi ini ada ayat nanti seakan-akan langit pecah ya. As-sama umum fatirat gitu ya. Seakan-akan langit itu pecah karena ada orang yang mengatakan bahwa Allah itu punya anak gitu. Itu di Quran dikatakan wah itu seakan-akan langit pecah mendengar karena tidak masuk akalnya ya, karena tidak masuk akalnya. Maka seakan-akan retak gitu. Nah, itu makna fitrah. Jadi makna fitrah yang pertama adalah menciptakan segala sesuatu yang pertama kali. Makna yang kedua atau esensi, asli, murni atau pembawaan. Makna yang ketiga makan atau berbuka. Makna yang keempat sunnah. Makna yang kelima itu dinul Islam. Makna yang keenam pecah atau retak. Ya. Itu sedikitnya makna fitrah. Nanti banyak lagi ya makna fitrah yang lain. Ya. Mari kita bahas satu persatu ya makna ini. Ya. Makna yang pertama, makna fitrah yang pertama, yaitu Allah sebagai Al-Fatir. Allah sebagai pencipta alam semesta yang pertama kali. Kosa prima ya. Nek dalam filsafat disebut kosa prima, kalau dalam dunia apa itu toreko biasanya nanti muncul teori emanasi ya, teori emanasi ya. Itu kalau atau boleh dikatakan teori pembuatan jam ya. Apakah ini benar atau tidak? Nah, itu pembahasan yang lain nanti ya. Kita lihat kepada ayat Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh. Ya. Segala puji bagi Allah yang telah sebagai pencipta seluruh alam semesta. Itu kalau pada surat 35 ayat 1. Ini sebenarnya banyak ya ayatnya yang dijelaskan. Nanti saya anukan. Pada surat 6 14 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kul aghairallahu ya kul aghairallaha ittakhadha waliyan fatiris samawati wal ard.
nyatakan atau tegaskan, apakah kamu mengambil selain Allah sebagai penolong, ya, sebagai penolong atau pelindungmu, ya. Nah, ini Allah, orang-orang yang mengambil selain Allah menjadi penolong dan pelindungnya, padahal Allah itu fatiris samawati wal ard. Padahal Allah itulah yang menciptakan seluruh alam semesta. Sedangkan yang lain, Tuhan yang lain tidak ada sama sekali, tidak menciptakan alam semesta. Ada lagi pada surah 12 ayat 101. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fatiris samawati wal ardi. Dia Allah yang menciptakan alam semesta. Anta waliyyu fid dunya wal akhirah. Engkau ya Allah sebagai penolong di dunia dan di akhirat. Jadi hanya Allah yang bisa menolong pada ayat ini. Pada ayat 14, surat 14 ayat 10, qalat rusuluhum, berkata para rasul kepada mereka, afillahi syak, apakah kamu ragu terhadap Allah? Apakah kamu ragu terhadap Allah? Fatiris samawati wal ardi. Allah yang menciptakan alam semesta. Ini kadang-kadang orang itu meragukan, ya. Apalagi orang ateis itu katanya alam semesta ini ada dengan sendirinya, nggak ada yang menciptakan. Nah, ini kan aneh gitu, ya. Tetapi kata Al-Quran, apakah kamu ragu terhadap Allah sebagai pencipta alam semesta? Kemudian pada ayat Al-Ahzab, yaitu ayat 39, ayat 46, Kul Allahumma fatiris samawati wal ardi alimul ghaibi wasyahada. Tegaskan, ya Allah sebagai pencipta alam semesta, alimul, maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Ini. Jadi sebagai pencipta tentu saja mengetahui mana yang gaib atau mana yang batin, wasyahadah, dan makna yang jasmani, ya, yang nyata. Kemudian pada surat 42 ayat 11, Fatiris samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Dia Allah yang menciptakan alam semesta, dia juga yang menjadikan bagi kalian dari jenis kalian pasangan-pasangannya. Nah, ini Allah sebagai Al-Fatir, ya. Allah sebagai Al-Fatir. Jadi Allah sebagai kota prima kalau dalam Manu, atau sebagai pencipta yang pertama. Kalau ada lagi kata-kata yang seperti ini, ya, yaitu Allah sebagai Al-Khaliq, Allah sebagai pencipta seluruh alam semesta dari yang tidak ada menjadi ada. Kholako itu maknanya dari tidak ada, menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Itu kholako. Ya. Makanya kalau ada Allah khalaqas samawati wal ard, berarti Allah sebagai pencipta dari tidak ada bahannya, kemudian diadakan, kemudian diciptakan. Ada lagi kata yang yaitu Allah sebagai Al-Badi, bid'ah. Dari kata badi'u, ya. Yaitu Allah lah yang mengadakan, bid'ah, ya, mengadakan seluruh alam semesta itu tanpa contoh. Jadi dahulunya tidak ada, kemudian diadakan, tidak ada contohnya gitu. Bid'ah, barang baru gitu. Ya. Jadi Allah itu badi'us samawati wal ard. Allah itu yang mengadakan alam semesta tanpa contoh. Ya. Tanpa contoh. Ya. Dikatakan bid'ah. Nah, jadi Allah itu maha bid'ah sebenarnya.
Allah yang mengadakan sesuatu yang tidak ada contohnya pertama sekali. Ya. Kemudian, untuk siapa alam semesta ini diciptakan? Ya untuk manusia ya. Fokusnya kepada manusia. Ya. Jadi semua alam semesta ini diciptakan untuk manusia. Allah menciptakan matahari umpamanya. Supaya apa? Ya untuk fasilitas manusia. Supaya matahari itu bisa menyinari pohon-pohon, kemudian memasakkan tumbuh-tumbuhan ngek matang dikekno menuso. Terjadi siang malam dari sinar matahari dan rembulan ya untuk manusia. Allah kenapa kok semuanya untuk manusia? Allah menciptakan neraka untuk manusia. Allah menciptakan surga untuk manusia. Semua apa yang diciptakan ini semua untuk manusia. Ya. Untuk fasilitas hidup manusia. Begitu juga Allah menciptakan alam semesta ini sebagai ayat-ayat. Ayat-ayat Allah yang dibacakan, yang diperuntukkan untuk manusia. Agar manusia mempelajari alam semesta, sehingga dengan mempelajari alam semesta itu, kemudian manusia itu ingat Allah. Kenal Allah dengan mempelajari alam semesta. Ya. Nah, itu. Jadi semuanya untuk manusia. Ya. Pada zaman dahulu itu ilmu agama itu adalah ilmu yang nomor satu. Ya. Pada zaman dahulu ahli-ahli dulu itu yang pertama ilmu yang paling unggul, paling penting itu adalah ilmu agama. Orang mempelajari matematika umpamanya untuk menguatkan agamanya, untuk menguatkan imannya. Orang mempelajari kedokteran umpamanya dulu, itu hanya untuk menguatkan agamanya, untuk menguatkan imannya. Orang belajar apapun ilmu pengetahuan psikologi, apapun dan sebagainya, itu semuanya untuk menguatkan agamanya. Makanya seperti Ibnu Sina, Ibnu Rusdi, Al-Ghazali, dan itu mempelajari apa itu Musina mempelajari kedokteran itu memperkuat imannya gitu, memperkuat imannya. Kemudian Al-Ghazali mempelajari filsafat untuk memperkuat agamanya, untuk memperkuat keislamannya. Semua begitu dulu. Ya. Jadi ilmu yang unggul nomor satu itu dulu adalah ilmu agama. Orang yang pintar agamanya itu sangat dihormati orang. Nah, mulai nanti pada saat zaman Renaissance, zaman apa itu pembaharuan ya, modernisasi mulai Renaissance itu mulai agama dipisah dengan ilmu pengetahuan. Ya. Mulai sekuler. Jadi karena kasus apa itu munculnya apa itu agama Protestan dan sebagainya itu akhirnya dipisah antara agama dan ilmu pengetahuan. Maka efeknya akhirnya agama itu pelan-pelan disingkirkan. Sehingga sekarang ini ilmu agama tidak menjadi ilmu yang nomor satu. Orang mempelajari kedokteran bukan untuk menguatkan iman sekarang, tapi golek-golek duit. Orang mempelajari ekonomi sekarang bukan untuk menguatkan iman, tapi untuk cari uang. Gitu ya. Semuanya sudah begitu. Nah ini, kalau dulu enggak, semua mempelajari apapun untuk menguatkan iman, untuk menguatkan agamanya, untuk nah itu. Ya. Maka sebenarnya semua alam semesta, semua ilmu yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu digunakan untuk mengenal Allah, menguatkan agamanya, menguatkan imannya. Ya. Nah, inilah yang dikatakan Allah sebagai Al-Fatir. Ya. Jadi semua ciptaan Allah itu karena kasih sayang Allah kepada manusia, sehingga
semua alam semesta itu dipelajari, tapi untuk menguatkan imannya, untuk menguatkan agamanya, supaya bisa selamat di dunia dan akhirat. Itu dulu. Saiki yo wis makanya saiki ku efeknya sekularisme itu akhirnya orang yang pinter-pinter itu belajar kedokteran, belajar teknologi. Manusia sing rodok goblok-goblok akhirnya masuk YAIN. Akibatnya ya sing belajar agama tutup wong pinter-pinter. Ya, wong-wong sing gak sepiro pinter sekarang itu. Sing pinter-pinter itu menjadi belajar yang lain, belajar ilmu teknologi, belajar apa itu yang pintar-pintar. Nah, ini kebalik ya zamannya sekarang. Nah, itulah yang disebut Allah sebagai Al-Fatir. Efeknya seperti itu perkembangan sekarang. Oleh karena itu, sekarang mari kita fokus kepada bahwa kita mempelajari semuanya itu untuk mengenal Allah, untuk memperkuat iman kita. Belajar ilmu apapun kita untuk memperkuat iman kita. Belajar matematika, belajar filsafat, belajar biologi, belajar kedokteran, belajar pengobatan, semuanya untuk diperuntukkan untuk menguatkan iman kita, untuk mengenal Allah, ya, untuk mencapai keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Itu maksudnya Allah begitu sebenarnya. Allah sebagai Al-Fatir, Allah sebagai Al-Khaliq, Allah sebagai Al-Badi. Ya. Jangan terbalik. Jangan terbalik. Nek no Quran itu sakjane kalau mau dekat dengan Allah itu fafirru ilallah, kata Allah. Larilah kepada Allah. Nek golek dunya iku gak melayu melaku wae ngono lho. Sakjane iku ngono. Kalau ibadah kepada Allah lari. Tapi nek golek dunya melaku wae ngono. Jadi kalau ibadah itu serius saja, kalau cari uang santai saja, kudune ngono. Ojo dibalik. Nek ibadah santai, golek duit serius, itu keliru. Ya. Itu keliru. Itu bukannya, itu sudah tidak kembali ke fitrah. Jadi fitrahnya harusnya kalau kepada Allah kita berlari serius, tapi kalau mencari selain Allah kita santai saja gitu. Fitrahnya gitu nih begitu. Ya. Nah, ini Allah sebagai Al-Fatir. Waktunya ada habis ya? Ya. Terlalu Ya, 25 menit ya. 25 kurang sedikit ya, saya tambahkan lagi. Itu Allah sebagai Al-Fatir. Sekarang apa yang dimaksud fitrah manusia? Ya? Fitrah manusia. Yang pertama saya bacakan adalah begini. Manusia di satu, manusia adalah hayawanun natik. Manusia itu hewan yang punya akal pikiran. Ya, yang punya akal pikiran. Jadi kalau ada manusia yang tidak menggunakan akal pikirannya, bukan manusia. Atau manusia yang menyalahgunakan akal pikirannya juga bukan manusia. Menjadi hewan dia sudah. Ya. Ya. Jadi manusia itu adalah hewan yang punya pikirannya dan pikirannya digunakan untuk mengenal Allah. Mengenal ajaran Allah. Mengenal beribadah kepada Allah. Mengenal ajaran Allah itu. Kalau pikiran itu lemah. Pikiran itu harus dibimbing oleh ajaran Allah. Jadi akal dan nakal dan akli itu ya harus bersama. Untuk mempelajari ajaran Allah pakai pikiran, ya, tapi pikiran harus dibimbing oleh ajaran Allah.
Makanya dalam surat itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Sungguhnya aku ciptakan manusia fi ahsani taqwim, dengan kemampuan, ya, dengan potensi yang luar biasa. Takwim yang kuat, ya. Kemudian kalau nggak digunakan atau disalahgunakan, summa radadnahu asfala safilin, maka dia akan jatuh sejatuh-jatuhnya. Kalau di surat Al-A'raf ayat 179 dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Ya, sungguh kami isi jahanam itu katsiran minal jinni wal ins, dengan jin dan manusia. Jadi isinya bahan bakar neraka itu adalah jin dan manusia. Kenapa? Manusia yang mana yang jadi isi neraka itu? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya akal pikiran tapi tidak digunakan untuk mempelajari ajaran Allah. Mereka mempunyai mata tetapi tidak untuk melihat ajaran Allah. Dan mereka punya telinga tidak digunakan untuk mendengarkan ajaran Allah. Kalau sudah begitu, kata Allah, mereka itu seperti binatang ternak atau balhum adol, bahkan lebih jelek dari binatang ternak. Ulaika humul ghafilun. Mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Jadi kita diberi potensi akal, diberi potensi hati, diberi potensi yang lain-lainnya, pendengaran, penglihatan, dan sebagainya. Kalau kita gunakan untuk mengkaji ajaran Allah dan mempelajari ajaran Allah, maka kita menjadi seperti hewan. Oleh karena itu, Allah mengingatkan kita, afala yatafakkarun. Apa kamu tidak mau memikirkan ajaran Allah? Ya, afala taqilun. Apakah kamu tidak mau berpikir? Afala tadzakkarun. Apa kamu tidak mengingat Allah? Tidak membangun kesadaran menurut aturan Allah. Afala tadabbarun. Apakah kamu tidak mentadabburi atau memahami, menghayati ajaran Allah? Afala tubsirun. Kenapa kamu tidak merasakan, melihat dengan perasaanmu akan kehadiran Allah? Nah, itu semua pertanyaan-pertanyaan itu adalah peringatan bagi Allah supaya kita ini menjadi manusia betul yang disebut hayawanun natik, manusia atau hewan yang punya akal, dan akalnya itu manusia, kelebihannya yaitu pada akalnya. Nah, inilah fitrah manusia yang pertama, ya. Fitrah manusia yang kedua adalah makhluk jasmani dan rohani. Kemudian fitrah yang ketiga, manusia adalah makhluk rohani yang dibungkus dengan rohani, yang dibungkus dengan jasmani. Yang ketiga, saya bacakan aja. Yang keempat, ya, manusia adalah makhluk spiritual. Yang kelima, ya, ada yang kelima ini yaitu manusia sebagai makhluk sosial. Yang keenam nanti manusia, yang keenam adalah manusia sebagai makhluk tempat lupa dan tempat kesalahan dan lupa. Ya. Kemudian yang ketujuh, manusia adalah makhluk Allah yang beragama. Kemudian manusia adalah makhluk Allah yang menyaksikan keberadaan Allah. Jadi banyak sekali yang akan kita bahas. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Ini yang saya pidatukan pada waktu saya jadi khotib di Tembelang, di lapangan Tembelang, Jombang.
Ya, walaupun hanya saya sajikan sebagian saja, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jadi kembali lagi, Allah sebagai Al-Fatir, yang kedua manusia sebagai hayawanun natik, artinya hewan yang punya akal pikiran. Semoga kita betul-betul kembali ke fitrah, yaitu dengan menggunakan akal pikiran kita dan semua kemampuan kita untuk mengenal Allah, untuk mengenal ajaran Allah, dan untuk melaksanakan ajaran Allah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.